Friends with Boss. Mana yang lebih penting? Ini balik lagi ke leadership style Iya, iya. Bapak. Mana yang lebih penting? Leadership style yang Bapak pinginin, kayak tadi kan Bapak secara intensi pingin jadi approachable Iya, leader gitu. heeh. Mana yang lebih penting? Itu atau yang Bapak rasa tim Bapak lebih prefer? Atau bahkan yang company-nya sebenarnya lebih cocok? Karena bisa jadi approachable leader itu nggak cocok sama company yang Bapak lagi bekerja Iya, gitu. iya, Bisa jadi iya. butuh yang lebih tegas gitu. Mana yang Bapak prioritasin sih dalam memilih style? Kalau dalam memilih style sih, aku mau jadi being myself aja gitu kan sebenarnya. Jadi justru adjustment-nya nanti di sana. Karena saya juga nggak percaya bahwa dalam perjalanan seorang leaders, dan teori juga menyampaikan itu sebetulnya ya. Kita hanya bisa pakai satu cara gitu. Karena yang kita hadapin kan banyak orang ya. Gitu. Artinya ketika lu kenal tim lu dan bisa memahami cara tim lu bagaimana menghadapi tim lu, itu tuh kayak ujian buat leaders untuk bisa adapt gitu. Ketika tim lu tuh orang yang nggak bisa dikasih delegasi 100% misalnya, ya lu harus pakai topi micromanage-nya kan gitu. Dimana setiap saat lu harus ngecekin nih, kerjaan lu udah beres belum? Kerjaan lu udah sampai mana? Atau bahkan tiap 2 jam atau tiap sehari misalnya lu present ya hasil kerjaan lu gitu. Kan itu yang harus digunakan. Tapi ketika sebagai individu, ya saya akan menjadi diri saya sendiri. Tapi ketika ini berhubungan dengan interaksi pekerjaan, nah itu yang memang harusnya, itu menurut saya itu kayak itu profesionalitas leaders di sana yang jadi harus digarisbawahi tebal-tebal gitu. Karena nggak bisa, itu boundaries nih yang saya bilang boundaries di situ. Nggak bisa gaya individu dipakai ke kerjaan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti interaksinya jadi terlalu dekat, malah muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu yang justru berbahaya sebetulnya. Tapi itu susah ya balance-nya, susah. Pak. Balancingnya memang akhirnya susah. Dan ini harusnya, ya ini juga dibalik ke kamu ya pasti. Ada momen-momen di mana ada karyawan memanfaatkan atasannya, atau sebaliknya atasan memanfaatkan bawahannya. Bahkan memanfaatkannya itu in many ways gitu ya. Mulai dari minjem duit sampai hubungan yang mengarah ke sangat personal gitu. Dan itu terjadi gitu. Jadi Benar, cara Bapak menjaga itu adalah dengan tidak terlalu menjaga, tetap jadi diri sendiri tapi nggak terlalu nggak terlalu apa ya, ada batasannya tetap di profesionalitas tadi gitu loh. Itu yang saya coba jaga aja lah. Bablas sekali-sekali ya memang mungkin saja gitu ya. Namanya kadang-kadang kan tadi karena yang di set adalah bapak gitu ya, namanya ke anak gitu. Tiba-tiba anaknya kabur nggak jelas, you know lah, banyak cerita-cerita gitu ya, anak kabur nggak jelas, tiba-tiba ngilang atau apa segala macam, ya ada keselnya kan pasti gitu. Nah aku sekarang yang balik nanya nih, kan tadi ya karena kita sulitnya jadi leaders itu kan selalu dilihat sebagai si paling pinter, pengennya gitu ya. Kalau tim atasannya nggak pinter dikit tuh ngomongnya tuh bisa, atasan gua nggak pinter gitu. Padahal ya leaders nggak bisa pinter semuanya juga gitu ya. Cuman somehow tuh yang sering jadi kendala gitu adalah cara kita, termasuk saya mungkin ya, termasuk orang yang rada sungkan untuk memberikan feedback sama atasan. What do you think gitu? susah sih Pak emang. Kalau aku mungkin ya ada keseganan adalah gitu. Pasti. Tapi apakah itu yang ada di kepala kalian gitu loh ketika mau ngasih feedback yang lebih direct misalnya ke saya di luar pakai sistem gitu ya 360 gitu ya, yang ya kalaupun kalian nggak lihat aku tahu kok siapa yang ngisi gitu. nggak bercanda. Nggak, tapi ya aku terima banyak feedback kan gitu. Tapi somehow itu ketika berinteraksi, padahal aku berharap bahwa feedback itu terbuka aja, nggak apa-apa. Dan aku bukan tipikal yang baper gitu kalau dikasih feedback gitu. Nggak pernah yang gara-gara dikasih feedback terus berubah penilaian atau apa gitu. So, how is it? Aku agak outlier karena aku tidak sebegitunya terbeban dengan keseganan gitu. Tapi aku tahu bahwa di kultur kita saat ini nggak bisa dipungkiri itu pasti ada segennya. Okay. Beban itu pasti ada. Apa yang akan terjadi ketika aku ngomong kayak gini ke Bapak gitu. Apakah besok
ada reaksi ke temanku, apakah besok ada reaksi ke PA-ku atau ke gajiku gitu. Jadi pasti blokernya ada, pasti ada pemikiran overthinking kayak gitu. Sama kedua nyari momen sih, Pak gitu. Karena kadang-kadang kayak pas mau ngasih, ini kayak momen yang tepat gak ya, dia abis ngedenger apa ya dari yang lain, nanti dicangkut pautkan kemana ya gitu. Implikasinya kemana-mana gak ya. Jadi penting buat gitu. nanyain cuaca ya. Betul gitu, nggak dari jauh. Cara jalannya lambat apa cara jalannya cepet gitu. Oh lagi cepet, oke gitu. Nyari momen dan terkadang ada ketakutan ya reaksinya aja sih Pak. Sesimpel reaksi apa sih sebenarnya yang bakal terjadi ketika kita ngasih gitu. Kalau dari kamu ya, ada yang ideal kayak dari menurutmu tuh ya, tipe leader ideal tuh yang harus kayak gimana sih? Yang kamu expect lah. Ya. Yang kayak atasanmu sekarang bukan? Ya gitu lah. Prit, kartu kuning. Jadi Tio gak langsung report ke saya ya, Sibers. Masih punya atasannya. Ini atasannya harus saya denger nih nanti. Yang dua sisi Pak, yang gak ngedirect aja itu satu. Jadi dia mau denger. Dan yang nge-challenge. Karena menurut aku kalau aku diiya-iyain aja itu sama capeinnya sama aku disuruh-suruh aja. Gitu. Jadi aku prefer yang aku ngasih opini challenge dong gitu. Jadi kayak aku juga mikir ini bukan menjadi lampu hijau buat Bapak untuk men-challenge semua hasil kerjaan saya. Saya melihat ekspresi itu barusan. Ekspresi bahagia. Siap-siap nih gitu kan, tambah kerjaan gitu ya. Ketika leaders dilihat lemah itu kan, ketika leader dilihat sisi jeleknya misalnya gitu. Itu orang juga kan akan ngelihat, akan muncul mungkin buat tertentu ternyata Pak Dudi gak sekuat itu ya gitu. Ternyata Pak Dudi ngomel-ngomel ya. Ternyata Pak Dudi tuh kalau marah kayak gini ya gitu. What do you think? It's about time lagi Pak menurutku. Akan tetap gitu ya? About time menurutku leader harus bisa kasih lihat vulnerability-nya gitu. Sesusah apapun itu. Menurut aku kita harus pisahin kualitas seorang leader dari kenyataan bahwa dia manusia gitu. Menarik, jadi ya kalau dia bingung, buka aja bingungnya karena di situ baru ruang buat anak-anaknya untuk berpikir barengan dia. Dan di situ jadi ada ruang buat leadernya ngasih lihat gini loh cara gue berpikir gitu. Bagi aku sih personally kalau misalnya leader bapak maupun bukan bapak gitu ngebuka, gue lagi bingung nih. Diskusi kebingungan bersama itu yang menurut aku jadi development proses yang sangat-sangat menarik. Ya. Inspigo, inspiration on the go.